Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Ahmad Fauzi dari Prodi GT Angkatan 24. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan poin-poin yang sudah saya catat. Di sini ada beberapa poin yang ada dari mencari IP, threshold, untuk melihat virtual dari TCP atau UDP yang akan kita mainkan nanti dari sebuah game. Lalu kita juga akan menghitung efisiensi dari pilot dan overkitnya. Lalu kita akan melakukan simulasi. Simulasi eh, 5.000 pemain dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk yang terakhir kita akan melakukan simulasi gangguan buatan menggunakan software Clumsy dan kita lihat dari in-game dan WhereShark-nya nanti. Oke, langsung saja kita mulai dari yang poin pertama yaitu mencari IP server lobby dan IP server. Saya akan menggunakan game Humble Key untuk ini dan kita akan masuk dulu ke WhatsApp, kita filter dulu. Oh iya, pertama adalah kita lihat dulu IP-nya. Kita mulai. Nah, ini ya, di angka 216. Kemungkinan besar ini adalah IP lobby dari game yang kita mainkan. Kita pilih aja salah satu. Hmm. Ini adalah IP untuk lobby. Kita masukkan dulu ke sini. Lalu kita cari IP battle-nya. Untuk IP battle-nya sendiri itu ada di dan satu. Sekarang kita sudah dapat IP dari lobby dan battle-nya. Lalu kita coba ke threshold-nya sekarang. Untuk threshold-nya sendiri itu kita bisa memakai dua cara, yaitu melalui CMD atau kita melalui WinMTR. Kita coba lewat CMD dulu. IP server. Untuk IP servernya kita pakai yang IP battle-nya dulu.
Nah, untuk yang cara kedua itu kita pakai WinMTR juga bisa. Oh, untuk penggunaan WinMTR sendiri itu kalian tinggal masukkan saja hostnya itu IP yang kalian cari. Lalu start. Nah, ini akan langsung keluar. Ini IP kita. Oke, mari kita lihat yang mirip-mirip ya. Ada SGW-nya. Hmm. Nah, untuk penggunaan tracer dari CMD dan WinMTR ini juga mirip-mirip ya. Kita mendapatkan IP terakhirnya juga sama. Lalu untuk eh, lokasi geografis servernya sendiri itu kita bisa menggunakan IP eh what? Nah, saya biasanya menggunakan ini. Nah, oke. Kita coba di sini pakai yang WinMTR. Nah, untuk yang pertama itu kita coba yang pertama ini. Ini adalah API public dari jaringan kita sendiri. Kita coba. Oh, kita salah tadi ya. Nah, ini PT Telkom. Nah, ini ada di Jawa Tengah. Lalu kita coba yang tengah-tengah. Kita pakai yang ini. Untuk IP ini tuh berada di Singapura. Karena dia SGW. SGW itu kode name dari Singapura. Lalu kita coba yang terakhir. Masih di area Singapura. Jadi data kita bermain Stumble ini itu berakhir di wilayah Singapura. Oke, ya, Singapura. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk analisis efisien dan protokolnya. Yang pertama kita lihat ini dulu. Perbedaan visual dari protokol TCP atau UDP dalam fase game. Nah, caranya sendiri itu kita bisa menggunakan kalian ke statistik, lalu kita bisa menggunakan IP graph. Untuk filternya sendiri itu dari sini, jadi kalau kalian nggak pakai, enable saja. Nah ini.
Nah, ini kan sudah ya di DV. Lalu kita coba play lagi. Nah, ini kan di area lobby ya. Ini sudah masuk ke area battle. Dia akan naik dari visualisasinya. Di area sini adalah area kita tadi di lobby, lalu ini pada saat kita in game atau dalam battle. Kita coba jalan. Apakah ada perubahan yang signifikan? Untuk pada game Stumble sendiri itu sangat sedikit perubahan yang bisa dilihat ketika kita berlari atau melakukan jump. Tapi kita bisa tahu di sini bahwa kita sedang dalam fase battle. Oke. Lalu untuk selanjutnya itu kita coba menghitung presentasi pilot dan overheatnya. Nah, ini itu menggunakan ini sudah saya masukkan ke sini ya untuk perhitungannya. Untuk efisiensi itu rumusnya adalah pilot dibagi total paket length dikali 100. Nah, pilotnya tuh di mana? Itu kita pilih saja salah satu. Kita pilih saja salah satu di sini. Anggap saja kita pilih yang ini. Nah, untuk pilotnya sendiri tuh ada di data. Ada di ada di atas semua. Kita cari dulu deh. Ah, ini. UDP pilot. Oke, pilotnya itu adalah 73 byte ya. 73 dan total package-nya itu 115. Kita coba pakai kalkulator. 73 dibagi 115. 063 ya. Kita kalikan 100% jadi kita akan mendapat apa tadi? 63,48%. Nah, 63,48%. Jadi efisiennya adalah 63,48%. Lalu sekarang kita coba untuk mensimulasikannya. Kita isi nih. Total paket slide-nya kan 115. Lalu bandwidth satu pemain. Kita anggaplah bandwidth satu pemain itu nih, 115. Kita kali 60, kita kali 8 biar jadi BPS. Bit per second. Mana tadi? Kita coba hitung. 115 kali 60, 8. 52.000. Nah, kita masukkan ke sini lagi. Kita anggap ini bandwidthnya itu 5.000 pemain. Nah, satu pemain itu, oh ini salah. Ini 5.000. Anggap aja kita satu pemain itu membutuhkan 5.500, 5.000, 50.502. Anjing. Anggap aja satu pemain itu membutuhkan 55.200 bps. Lalu kita kalikan 5.000. Nah, untuk 5.000 orang ini, nah lalu kita kalikan 5.000. Kalikan 5.000. Jadi totalnya adalah
Lalu karena ini masih dalam bentuk BPS, kita akan mengubah menjadi Mbps dengan cara kita bagi dengan 1 juta. Jadi, oh ini kita isi ya. Nah, jadi untuk apa itu simulasi 5.000 pemain itu server itu jika ingin lancar itu mau tidak mau harus memiliki 276 Mbps. Melebihi lah, melebihi 276 Mbps agar player-player ini tuh bisa mainkan itu dalam waktu yang bersamaan. Jika ini kurang dari segini itu kemungkinan tidak bisa. Antara itu player akan lag atau player akan ketendang. Oke, sekarang kita masuk ke stress test. Untuk stress testnya sendiri kita akan menggunakan eh, software bernama Clumsy. Harus dari dalam. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat ya, itu pingnya lihat 25. Lalu kita kasih lag, killnya kita kasih 300. Lalu kita start. Nah, dia akan pingnya akan bertambah sampai ke arah 300-an. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, dia akan bertambah terus. Lalu kita coba ke statistiknya tadi. Nah, ini loh, terus oh belum.
tidak tidak terlalu terlihat ya untuk apa tuh IO graph-nya sendiri. Tapi untuk ping-nya sendiri tuh dia akan naik. Kita coba lagi. Stop. Lalu kita masuk, kita lihat dulu IP-nya. Kita ambil. Nah, untuk filteringnya sendiri tuh kita pakai yang ini, UDP, TCP yang spesifik. Lalu kita ganti dengan apa itu? Milik server gamenya. IP server gamenya. Kita coba dulu. Nah, ini masih lancar ya. Lalu kita sekarang coba kita naikkan. Nah, sangat delay, patah-patah. Nah, itu. Ini adalah salah satu simulasi jika ping kita naikkan dari yang semestinya. Atau kita mendapatkan ping yang tinggi lah. Nah, ini sangat tidak playable. Terutama untuk game online sendiri, karena game online itu kan kita perlu paket secara real time. Jadi kalau paketnya tertunda-tunda, ya maka gerakan yang akan kita dapatkan itu memiliki input lag yang sangat-sangat parah. Kita geraknya kapan, dia akan ke triggernya kapan. Oke, jadi untuk uh, latensi yang 300 itu seperti itu. Jadi dia itu akan melakukan apa itu? Dia akan stuttering atau patah-patah gitu lah. Input lag-nya tuh bakalan tinggi banget. Nah, untuk in-game-nya sendiri itu sangat kerasa ya kan, kawan. Tadi seperti yang tadi itu kita gerak itu sulit. Tapi untuk yang WhatsApp-nya sendiri itu tidak terlihat itu ya, tidak terlihat signifikan ya perubahannya. Dari awal terus kita naik hampir nggak kelihatan untuk yang WhatsApp sendiri. Untuk yang IO Grab ya. Tapi kalau eh untuk yang apa itu lainnya sendiri itu terpantau masih seratusan. Ya, masih seratusan. Tidak ada perubahan yang signifikan. Yap, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi untuk Stumble Guys sendiri itu penggunaan Clumsy atau simulasi gangguan buatan itu hanya terpengaruh pada in-game. Untuk WhatsApp-nya sendiri itu sangat sedikit ya, atau mungkin kalau kita nggak tahu kalau kita pakai Clumsy pun kita nggak bakal tahu kalau itu adalah gangguan. Kita nganggapnya kayak, oh itu biasa lah, normal. Tapi kalau dalam in-game itu akan terasa sekali untuk lag dan ping-nya. Dan kini bisa dilihat ini masih 400-an. Kalau kita stop, dia akan langsung turun ke 25. Jadi seperti itu untuk video saya kali ini. Kita sudah lakukan pencarian IP, kita sudah melakukan traceroute untuk mencari lokasi geografisnya yang akhirnya itu ada di Singapura. Kita juga sudah menganalisis efisiensi dan protokolnya. Kita sudah mendapatkan efisiensinya dan kita sudah mendapatkan ini simulasi perhitungannya. Dan kita juga yang terakhir kita sudah melakukan simulasi gangguan buatannya melalui software Clumsy dengan salah satu
gangguan yang ada, yaitu latensi 300 ms. Dan kita juga sudah tahu bahwa gangguan tersebut itu sangat mempengaruhi in-game, tapi untuk perbandingan dari websitenya sendiri itu, jika orang tidak tahu kalau kita menggunakan Clumsy, maka orang itu juga nggak akan tahu kalau apa itu eh, data dari websitenya itu sebenarnya itu tidak terlalu berubah. Jadi mereka akan menganggap bahwa itu normal karena mereka nggak tahu sebenarnya kita itu memakai gangguan buatan dari Clumsy itu sendiri untuk mengacaukan lalu lintas jaringannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.